Oke, selamat datang di video yang lain. Kita akan kembali membahas mengenai materi fisika statistik. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai uh, probabilitas dengan acuan dadu, juga sedikit membahas mengenai bagaimana probabilitas terkaitan keadaan makro berkaitan dengan di momentum dan posisi. Kita akan membahas lebih lanjut kali ini juga dengan ruang fase atau keadaan mikro dengan yang konsepnya berkaitan dengan partikel yang punya momentum dan posisi, atau mungkin lebih tepatnya partikel yang punya momentum dan posisi. Oke, jadi intinya kita sebelumnya udah lihat bahwa di contoh kasus osilator harmonik, keadaan makro energi itu berkaitan dengan keadaan momentum dan posisi yang sangat bermacam-macam, dan itu bisa kita gambarkan di ruang fasenya sebagai suatu elips. Jadi suatu keliling elips itu sebagai suatu keadaan energi tertentu. Nah, ini energi yang lebih besar digambarkan oleh elips yang lebih besar, dan energi yang lebih kecil digambarkan oleh elips yang lebih kecil. Nah, ini perlu kita ingat bahwa ini baru sistem satu partikel satu dimensi. Gimana kalau kemudian misalkan dua partikel satu dimensi? Nah, kalau dua partikel satu dimensi, kita untuk menggambar ruang fasenya kita perlu menambahkan dua sumbu, yaitu satu sumbu untuk posisi partikel kedua. Misalkan ini Q1, P1, maka di sini harus kita tambahkan satu sumbu untuk Q2. Lalu kita perlu satu sumbu lagi untuk momentum partikel 2-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk dua partikel satu dimensi pun itu kita udah nggak mungkin menggambarkan ruang fasenya. Kita cuma bisa membayangkan, tapi kita juga nggak bisa menggambarkannya di ruangan tiga dimensi yang kita miliki gitu. Nah, makanya nantinya untuk peninjauan berikutnya mengenai ruang fase itu kita lebih sering menggunakan sistem satu dimensi satu partikel ini sebagai ilustrasi aja. Sedangkan yang benar-benar kita tinjau nantinya ya kita tinjaunya menggunakan alat-alat matematika. Seperti ya kita bayangkan itu sebagai sistem n dimensi dan lain seterusnya kayak gitu. Nah, kemarin sebelumnya kita juga udah lihat, udah simpulkan bahwa sistem dengan energi yang lebih rendah di osilator harmonik itu kan memiliki keliling elips yang lebih kecil. Itu artinya, dan itu berkaitan dengan jumlah keadaan mikro yang lebih sedikit. Mungkin sederhananya kayak gini, kita bisa bayangkan kayak gini. Di sini sistem yang punya energi sekian itu dia punya kemungkinan posisinya dari sini sampai sini. Itu kan udah cukup banyak ya, bahkan sebenarnya udah tak hingga itu kemungkinannya karena ini ruang kontinu. Tapi kalau kita bayangkan sistem yang kemungkinan posisinya itu lebih jauh lagi dari sini sampai sini, itu pasti atau tentu memiliki kemungkinan posisi yang lebih banyak gitu. Kayak gambarnya ini dari sini sampai sini doang, yang satunya lagi dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, itu artinya jumlah keadaan mikronya itu juga lebih besar. Nah, dari situ kita juga bisa kayak bayangkan bahwa kalau semakin panjang keliling elipsnya itu maka dia punya jumlah keadaan mikro yang lebih banyak. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian konsep-konsepnya nanti ini di n dimensi ini kita akan kenal nantinya ada yang disebut sebagai volume ruang fase dan luas permukaan ruang fase. Nah, baik volume maupun luas permukaan ruang fase ini tidak bisa kita pandang sebagai volume dan luas permukaan di ruang 3 dimensi. Kenapa ya? Karena kita tahu sendiri bahwa ruang fasenya bukan ruang 3 dimensi, dia ruangnya n dimensi. Nah, kalau kita mau cari contoh analognya di ruang 2 dimensi, di ruang fase yang kita gambarkan di sini, itu juga nggak bisa kayak di ruang 2 dimensi yang kita ketahui. Kalau ini tuh di dalam elips itu kan, kalau kita tahu di sini dalam elips itu kan luas elips ya. Terus di luarnya ini keliling elips. Nah, kalau di konsep ruang fase yang di dalam atau di bawah garis ruang fasenya ini disebut sebagai volume ruang fase. Jadi ini volumenya. Gampangnya kalau kita punya di ruang 3 dimensi, mungkin ya kita bayangin dikit di ruang 3 dimensi. Kalau kita punya bola atau kita punya elipsoid, misalnya kita punya elipsoid 3D, misalkan kayak gini, elipsoid kan di bawah elipsoidnya ini kan dia punya volume ya. Nah, itu kan volumenya kan di bawah batas elipsoidnya itu. Nah, makanya di sini juga yang di bawah batas ruang fasenya, batas keadaan makronya kita sebut sebagai volumenya. Kalau kemudian yang
di permukaannya ini atau kelilingnya elips itu kita sebut sebagai luas permukaan. Sama seperti kalau kita punya elipsoid di ruang 3 dimensi, ya yang di luarnya itu kita, yang luas permukaan itu adalah yang membatasi ruangan elipsnya itu, elipsoidnya itu. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, nantinya juga volume ruang fase dan luas permukaan ruang fase yang kita maksud itu ada seperti itu. Nah, nanti luas permukaan ruang fase ini atau nanti simbolnya sigma biasanya, kalau ini nanti omega, itu yang berhubungan dengan jumlah keadaan mikro. Nah, jumlah keadaan mikro nanti simbolnya omega besar seperti ini. Semoga nggak membingungkan ya. Ini jumlah keadaan mikro, jumlahnya ini luas permukaan ruang fase. Nah, kita ambil pelajaran dari elips. Sistem elips seperti ini, itu kita tahu bahwa luas elips atau volume ruang fasenya elips itu sama dengan pi kali A kali B, dengan A itu sumbu semi mayor, B itu sumbu semi minor. Tapi kelilingnya atau luas permukaan elips itu nggak bisa kita cari dengan mudah, semudah mencari volume ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di banyak kasus itu volume lebih mudah dicari daripada luas permukaan. Bahkan hampir semua kasus itu volume mesti bisa dicari, sedangkan luas permukaan itu nggak selalu bisa dicari langsung gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan luas permukaannya? Kita cari dulu volumenya. Nah, nantinya ini mirip kayak misalkan kita bola itu kan bola itu volumenya kan 4/3 PR pangkat 3, luas permukaannya 4 PR kuadrat. Kalau kita cek luas permukaan bola itu sama aja kita turunkan V terhadap R. Ini kalau V nya kita turunkan terhadap R sama dengan luas permukaan kan. Nah, meskipun ini itu kita bisa anggap berlaku umum. Sebenarnya ada teorema sendiri yang membuktikannya secara lebih umum, disebut sebagai teorema Cavalieri, tapi tidak kita buktikan di sini. Pokoknya kita terima aja analoginya. Kalau misalnya kita lupa, ambil aja bahwa bola itu luas permukaannya turunan dari volumenya. Nah, artinya dari sini kita bisa dapatkan sigma dari omega dengan cara seperti ini. Sigma sama dengan d omega diturunkan terhadap R-nya nanti jadi ruang fasenya seperti apa, kayak gitu. Kemudian jadi ruang fasenya seperti apa? Nah, kalau di ruang fase seperti ini kita ambil yang bentuknya bola aja ya. Jadi kita ambil ruang fase sedemikian rupa sehingga energinya itu, jejarinya si permukaannya ini tuh, jejarinya pelingkupnya itu sama dengan energi. Nah, maka nanti di sini R-nya itu sama dengan E. Kayak gitu. Ini cara ngambilnya ya. Sebenarnya ini Q sama P ini nanti juga hasilnya sebenarnya harusnya luasan ya, bukan keliling, bukan elips tapi lingkaran, bukan elips, tapi kita gambarkan elips aja nggak apa, biar ngasih contoh sekalian kalau yang kasus luas sama keliling tadi itu. Karena kalau di lingkaran kan luas sama keliling sama-sama gampang dicarinya kan, karena udah ada rumusnya. Oke. Tapi konsepnya kayak gitu. Jadi di sini nantinya jari-jari ruang fasenya, jari-jari ruang yang kita tinjau itu nanti akan sama dengan E. Makanya nanti d omega dE. Nah, kemudian bagaimana cara mencari volume ruang berdimensi banyak? Nah, cara mencarinya ya gampang kan. Kita tahu kalau di ruang dimensi 1 kita mencari panjang itu integral dx. Dimensi 2 kita cari luasan integral dx dy, atau kalau pakai koordinat polar integralnya d theta r d theta dr. Nah, kalau di 3 dimensi kita carinya dx dy dz. Kalau di koordinat polar r kuadrat sin theta d theta dv dr. Nah, ini yang kita tahu dan bisa kita bayangkan ruangannya. Nah, kalau di ruang fase kita nanti akan meninjaunya ruangnya n dimensi, dan biasanya paling mudah di ruang fase itu emang kita menggambarinya pakai koordinat kartesian kayak gini, yang dia kanan kiri atas bawah dan saling tegak lurus gitu, dan tinggal diperluas lagi nanti. Nah, keuntungannya pakai koordinat ini, cara mencari volumenya gampang kan.
ya tinggal tulis aja semua sumbu koordinatnya. Beda sama kalau di koordinat polaran kita harus pakai kali kayak ginian kan, harus ada r, harus ada r kuadrat sin theta. Nah kalau di koordinat kartesian kita paling mudah untuk menggambarkan awalnya itu enaknya di situ, jadi tinggal tulis aja semua sumbunya. Nah kalau misalkan dua partikel satu dimensi, gimana? Dua partikel satu dimensi, ya kita berarti ntar volumenya sama dengan integral dp1 partikel 1 dq1 dp2 dq2. Nah gimana kalau partikelnya dua partikel dua dimensi? Dua partikel dua dimensi, berarti nanti omeganya integral dp1 arah x misalkan sama arah y nanti, terus dp1 arah y, dq1 arah x, dq2 arah y, dq1 arah y, habis itu yang partikel 2 p2x dp2y, terus dq2x dq2y. Nah di sini kita lihat bahwa integral momentumnya ada 4, lalu integral posisinya ada 4 juga, berhubungan dengan 2 kali 2 itu 4, 2 kali 2 juga 4. Nah kemudian kita bisa perluas, kalau kita tinjau sistem dimensi D dan jumlah partikelnya ada n, maka nanti kita memerlukan integral momentum. Nah ini kita juga ada konvensi lagi, yaitu integral dx dy dz ini kadang bisa disingkat sama orang, ditulisnya integral d pangkat 3x. Jadi kayak orang kadang males buat nulis dx dy dz, singkat aja d pangkat 3x kayak gitu. Nah 3 itu menandakan oh ada 3 koordinat posisinya gitu di sini. Nah, x ini berarti koordinat posisinya. Berarti kita di sini kalau ada d partikel, d dimensi dan n partikel, atau mungkin ya ini dulu kita bisa singkat jadi kayak gini, integral d kuadrat p d kuadrat q. Artinya ada 2 sumbu momentum, ada 2 sumbu posisi. Kalau ini ntar jadinya integral d pangkat 4p d pangkat 4q, artinya ada 4 sumbu momentum dan ada 4 sumbu posisi. Nah kalau jumlah dimensinya d dan partikelnya n, nantinya ini d pangkat d kali n p, d pangkat d kali n q. Karena kita biasanya meninjaunya hanya dimensi 3, jadi pasti dimensi 3 partikelnya, maka biasanya kita tulisan ini seperti ini, d3np d3nq. Jadi nanti kalau teman-teman melihat bahwa omega sama dengan ini, nggak usah bingung karena maksudnya itu integralnya seperti itu ya, karena kita nggak mau nulis integralnya panjang-panjang, jadi makanya disingkat jadi kayak gini. Oke, jadi prosedurnya untuk mencari jumlah keadaan mikron, nantinya berarti cari omega d3n d3np d3nq, yang berarti dia ada di bawah, kadang ada tulisan e nya di bawah, h nya di bawah e. Maksudnya kita e nya itu energi yang tadi itu yang kita fixkan sebagai batas, terus h itu tuh jumlah energi total yang ada di bawah ini. Jadi misalkan di sini kan energi totalnya sekian, nah itu h nya berarti sekian, di sini ntar sekian, nah itu kemudian diintegralkan sampai h nya maksimalnya di batas energi itu. Maksudnya integralnya seperti itu. Nanti akan biasanya kan ada gambarnya kayak gitu integralnya. Nah itu maksudnya kayak gitu. Jadi kita integralkan untuk semua energi di bawah batas energi yang kita set, yaitu E. Nah kemudian dari situ baru kita bisa atau E kurang dari H ya. H kurang dari E aja deh. Nanti habis itu kita set, kita dapatkan volumenya, habis itu kita dapatkan sigmanya dari d omega d E. Oke. Mungkin untuk bahasan mengenai momentum dan posisi ruang fase seperti itu, mungkin habis ini kita lanjut bahasan mengenai beberapa trik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan integralnya. Sampai jumpa di video berikutnya.